Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Mohon izin Bapak Kepala, apakah kegiatan webinar pada siang hari ini bisa kita mulai? Monggo Bu, bisa dimulai. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu, selamat siang dan selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Esika Bergerak SMP Negeri 1 Karanggede, Kabupaten Boyolali. Sebelum kegiatan webinar ini kita mulai, saya akan menyampaikan tata tertib peserta terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dimohon standby atau berada di depan laptop selama webinar berlangsung. Kemudian peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu peserta bila ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu. Dan yang keempat, Bapak Ibu peserta dimohon menjaga sopan santun demi kelancaran dan kenyamanan webinar. Bapak Ibu, demikian tadi tata tertib peserta webinar. Dan untuk selanjutnya, webinar berbagi praktik baik pada siang hari ini yang bertajuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid dengan Diferensiasi Proses akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Karanggede, Bapak Dr. Andes Sumarno. Yang kami hormati Ibu Ani Sulistiowati SPD selaku narasumber pada webinar hari ini. Yang kami hormati pula tentunya Bapak Ibu seluruh peserta webinar, baik yang berasal dari SMP Negeri 1 Karanggede maupun dari sekolah-sekolah lainnya. Bapak Ibu, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita untuk dapat mengikuti webinar ini. Bapak Ibu yang berbahagia, senang sekali saya dapat membersamai Bapak Ibu semua dalam webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nurjannah Mutiara Gayatri, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Karanggede, bertindak sebagai moderator pada webinar siang hari ini. Dan acara webinar akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian pemutaran lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Karanggede. Berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber, kemudian ada sesi tanya-jawab, dan terakhir penutup. Demikian tadi susunan acara webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara webinar akan segera kita mulai. Untuk mengawali webinar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin kami mohon untuk duduk dengan tegap. Di sana
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Karanggede. Kepada Bapak Dr. Andes Sumarno, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih pada Bu Tia yang hari ini menjadi moderator dan Bu Ani Sulistiowati selaku narasumber di kegiatan komunitas belajar Esika Bergerak Boyolali. Bapak Ibu yang hebat, peserta komunitas belajar di siang hari ini, mungkin juga dari Bapak Ibu pengawas juga ada, baik itu berasal dari Boyolali ataupun di luar Boyolali. Selamat bertemu kembali dengan komunitas belajar Esika Bergerak yang di dalam minggu ini mengadakan webinar selama 4 hari. Dimulai hari Selasa, nanti diakhiri di hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru, seperti kita ketahui bersama bahwa ciri sekolah yang berkualitas memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, gemar berbagi, dan berkolaborasi. Jadi itu merupakan ciri dari sekolah yang berkualitas atau sekolah yang kita cita-citakan. Jadi melalui kegiatan ini, kita semua bisa berbagi maupun berkolaborasi. Apa tujuannya? Tujuannya tentunya yang pertama ini dengan kolaborasi maupun berbagi ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Jadi kapasitas diri karena guru itu juga gemar belajar tadi. Dengan belajar ini nanti akan meningkatkan kapasitas diri. Dengan meningkatnya kapasitas diri, maka akan berakibat pada peningkatan kualitas dan hasil belajar murid. Otomatis dengan kegiatan ini dan dampak positifnya nanti akan meningkatnya kualitas hasil belajar murid, tentu yang semua ini yang kita cita-citakan. Kemudian Bapak Ibu semuanya nanti mohon masukannya agar komunitas belajar ini juga bisa berkembang, kemudian ilmu yang disampaikan oleh Bu Ani nanti juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan di siang hari ini, Bu Ani membawakan materi berupa memenuhi kebutuhan belajar murid dengan diferensiasi proses. Nah, barangkali kita nanti akan mengetahui apa yang dimaksud dan bagaimana implementasinya di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini dan tidak henti-hentinya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, juga masukan-masukannya agar nanti kegiatan ini lebih bermanfaat di dalam berkolaborasi maupun berbagi di antara kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Sumarno yang telah memberikan sambutan mengenai pentingnya sikap reflektif, gemar berbagi, gemar berkolaborasi, yang tentunya akan berdampak positif pada kita sendiri, pada guru lain, dan pastinya untuk peserta didik kita. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita simak pemaparan materi dengan judul Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid dengan Diferensiasi Proses yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Sulistiowati, SPD. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali dan merupakan guru IPA di SMP Negeri 1 Karanggede. Kepada Bu Ani Sulistiowati, SPD, kami persilakan.
Terima kasih Bu Tia atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar Komunitas Belajar SIK Bergerak. Selamat siang, Bu Ani. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya selalu berbahagia. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanggede, beliau Bapak Dr. Andes Sumarno. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar Komunitas Belajar SIK Bergerak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat-Nya sehingga hari ini kita bisa berjumpa dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelum saya menyampaikan materi webinar berbagi praktek baik di siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Kalau hari pertama itu Bapak Kepala Sekolah juga dengan pantun, kemudian hari kedua Bu Nordia juga pantun. Ini saya tambah lagi pantun. Mudah-mudahan nanti yang hari berikutnya juga diteruskan berikutnya. Nanti mohon membuka mikrofonnya ketika setiap bait saya ucapkan menjawab cakep. Ngaten nggih? Nggih. Hari Minggu bangunnya pagi. Cakep. Pergi tamasya bersama teman. Cakep. Bersama saya Ani Sulistiowati, Cakep. guru penggerak Angkatan 9. Cakep. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan hari ini diberikan kepada saya untuk berbagi praktek baik. Tidak berarti bahwa ketika saya yang ada di sini menyampaikan materi berarti yang paling paham, bukan demikian. Tetapi saya yakin penjenengan semua adalah guru-guru hebat. Izin untuk share screen. Kegiatan webinar Komunitas Belajar SIK Bergerak berbagi praktek baik, saya beri judul Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid dengan Diferensiasi Proses. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya lakukan di sekolah di SMP Negeri 1 Karanggede yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian, monggo Bapak dan Ibu sudah disematkan alamat Jamboard di chat. Mohon penjenengan mengisi terlebih dahulu sebelum nanti kita akan belajar bersama berkolaborasi berkaitan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid dengan diferensiasi proses. Bisa diisi, kemudian di sticky notes itu boleh penjenengan klik lalu memilih warna mana yang penjenengan sukai, bisa menuliskan nama, kemudian bisa diisi sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya sematkan di situ. Di Jamboard halaman pertama, apa yang Bapak dan Ibu pikirkan ketika mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Monggo penjenengan isi terlebih dahulu, langsung saja diklik di situ untuk mengisi.
Ada dua pertanyaan yang saya sematkan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ketika sudah, bisa penjenengan geser ke halaman yang kedua. Apakah Bapak dan Ibu pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau pernah, jenis apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Monggo untuk diisi 2 sampai 3 menit saja. Saya tunggu. Oke, sudah ada yang masuk. Sudah ada yang masuk pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Monggo yang lain masih kami tunggu. Tidak harus panjang-panjang Bapak Ibu, menurut yang terbersit dalam pikiran penjenengan. Ketika mendengar kata pembelajaran berdiferensiasi, apa yang terpikirkan? Sudah ada yang masuk lagi, pembelajaran dengan berbagai metode, media, produk, dan mengakomodasi berbagai minat siswa. Kemudian mengakomodasi kebutuhan belajar individu siswa. Ada yang menuliskan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Bagi yang sudah menjawab di papan Jamboard yang pertama, bisa langsung ke yang kedua. Apakah sudah pernah? Ini dari jawaban yang sudah masuk, sudah pernah berupa diferensiasi produk. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi produk dan proses. Luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Ternyata betul apa yang saya pikirkan bahwa ini bukan sesuatu yang baru, tetapi mari kita saling berbagi, melengkapi pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi yang kita miliki agar semakin komplit pemahaman kita dan kita bisa praktek dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ada yang masuk lagi, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran dengan memperlihatkan sesuai karakter dan cara belajar siswa. 1 menit lagi, nggih, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang kesulitan untuk masuk ke Jamboard. Dari beberapa jawaban yang sudah penjenengan tuliskan, ini memperlihatkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bukanlah sesuatu yang baru.
bukanlah sesuatu yang belum pernah kita dengar. Ternyata Bapak dan Ibu luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasi ini sudah dekat dengan penjenengan semua. Oke, saya stop nggih. Kita lanjutkan ke materi. Boleh sambil penjenengan isi, terus boleh. Tetapi dari beberapa yang sudah penjenengan tuliskan di situ, itu sudah memperlihatkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bukanlah hal yang baru, sudah dekat dengan penjenengan semua. Mari Bapak dan Ibu kita ulas sedikit ya, bahwa mengingat kembali bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Nah, mengingat kembali, pasti penjenengan semua sudah tahu, sudah paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi secara umum, strateginya seperti apa. Pendekatannya ini menitik beratkan pada keberagaman murid dan memfasilitasi kebutuhan belajar individu mereka. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena keberagaman murid, kemudian kebutuhan belajar individu di setiap sekolah itu pasti akan berbeda-beda. Nah, hal ini memang sejalan dengan semangat merdeka belajar. Nah, semangat merdeka belajar ini memberikan keleluasaan bagi kita sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang inovatif sesuai dengan konteks murid di sekolah kita. Sehingga ketika kita merancang pembelajaran ini sesuai dengan konteks murid kita, tidak berdasarkan murid dari sekolah lain. Maka pembelajaran yang inovatif ini ketika sesuai dengan kebutuhan murid kita di sekolah, harapannya materi yang kita sampaikan bisa dipahami oleh murid-murid kita. Tadi sejalan ada yang sudah menuliskan di Jamboard bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang inovatif, luar biasa. Nah, bagaimana definisi secara utuhnya pembelajaran berdiferensiasi? Ini proses penyampaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar murid. Di setiap sekolah kita pasti punya kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Jangankan di setiap sekolah, nanti di setiap kelas itu juga sudah berbeda-beda. Maka ini perlu kita pahami bahwa proses penyampaian pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar murid. Lalu mengingat kembali, tadi ketika di papan Jamboard yang kedua, saya menanyakan apakah pernah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa menuliskan pernah, berarti tidak asing lagi, sudah dekat dengan penjenengan semua. Kita mengingat kembali jenis pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Konten, kemudian proses, dan produk. Nah, konten, bagaimana kita memberikan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Artinya, ketika kita sudah tahu bagaimana tingkat pemahaman anak, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, ini kita harus bisa memberikan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Sehingga ketika murid ini di tingkat yang rendah, ketika mau masuk ke pembelajaran, itu pasti ada beberapa materi prasyarat yang diperuntukkan bagi mereka. Kemudian yang sedang itu aman. Kemudian yang tinggi bagaimana Bapak Ibu? Yang tinggi bisa kita siapkan materi atau soal-soal pengayaan. Nah, ini kita harus mencari bisa nanti lewat link artikel atau mungkin link di Google atau mungkin juga YouTube atau mungkin penjenengan bisa membuat sendiri, ini bisa penjenengan lakukan. Kemudian, kalau pembelajaran berdiferensiasi proses, ini menawarkan berbagai strategi pembelajaran dari aktivitas. Karena yang paling nampak di sekolah,
Ini adalah proses, karena proses ini panjang Bapak dan Ibu. Ketika kita menyampaikan proses pembelajaran, bagaimana strategi pembelajaran yang akan kita sampaikan, yang akan kita lakukan dengan berbagai aktivitas yang memenuhi kebutuhan siswa. Bagaimana minat mereka, bagaimana pemahaman mereka, ini harus kita perhatikan. Kemudian, jenis pembelajaran diferensiasi yang ketiga adalah produk. Nah, ini memberikan kesempatan bagi murid untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang berbeda. Artinya tidak hanya sesuatu yang bentuknya itu produk berarti harus bentuknya barang kelihatan. Tidak tidak melulu seperti itu Bapak Ibu. Bisa saja ketika kita mau ngecek pemahaman anak, ini misalnya tugas bisa dikirim bentuknya video boleh, bentuknya mungkin rekaman suara boleh, atau mungkin narasi ditulis tangan atau mungkin diketik dan seterusnya. Ini bisa kita memberikan kebebasan kepada siswa atau murid untuk melakukan sesuai dengan yang mereka minati, yang mereka sukai, sehingga mereka bisa menunjukkan pemahaman mereka dengan senang hati. Karena apa? Cara yang mereka pilih adalah cara yang paling mereka sukai. Ini berkaitan dengan jenis pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, Bapak dan Ibu, hal-hal sebelum mengenal ini hal-hal yang saya alami sebelum saya mengenal yang namanya diferensiasi, terutama diferensiasi proses. Kalau diferensiasi konten dan produk itu biasanya selalu menyertai. Kenapa? Karena setiap melakukan diferensiasi proses itu biasanya kontennya selalu kita perhatikan. Bagaimana kita membuat konten materi yang menarik sesuai dengan minat anak. Kemudian tugas juga sudah kita sesuaikan. Anak diberi pilihan sesuai dengan kreasi mereka, kesukaan mereka, minat mereka. Nah, hal-hal sebelum saya mengenal diferensiasi proses, ketika saya mengajar itu saya mengibaratkan murid itu seperti kertas kosong Bapak dan Ibu yang akan saya isi. Tetapi tanpa melihat apakah murid ini paham atau tidak. Sehingga ketika membuat RPP atau modul ajar ya, itu masuk saja ke kelas, kemudian kita mengajar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan saya. Sehingga saya tidak sampai memperhatikan secara detail apakah murid ini menjadi paham atau tidak. Lalu dampaknya apa Bapak dan Ibu? Dampaknya kelas bisa menjadi sepi, terutama pada mapel-mapel yang anak-anak mengalami kesulitan. Contohnya misalnya mapel saya di IPA atau mungkin nanti mapel matematika dan yang lain-lainnya. Kemudian bahkan ada yang mengantuk ketika di guru mengajar justru malah anak-anak mengantuk. Bahkan karena saking tidak tertariknya mereka, mereka meletakkan kepalanya di atas meja karena apa sih guru saya ngajar apa tidak mereka pahami sehingga mereka tidak dekat, tidak senang karena sudah tidak senang dulu sehingga mereka cuek, malas tahu. Kemudian ketika dulu saat memberikan materi, saya tidak melihat apakah murid ini semangat atau tidak mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Lalu jika diberikan latihan soal, mereka ini akan melihat atau cenderung mencontoh pada teman-teman yang mereka anggap bisa tanpa mau berproses lebih dulu. Lalu ketika saya sudah mengenal diferensiasi proses, apa yang perlu saya siapkan, apa yang perlu saya pahami. Yang pertama adalah kebutuhan belajar ini harus menjadi dasar praktik pembelajaran di dalam kelas. Nah, saya juga pasti yakin bahwa penjenengan semua paham betul kebutuhan belajar ini harus menjadi dasar praktik pembelajaran di dalam kelas. Kalau belajar ini menjadi kebutuhan murid, maka ketika kita masuk pada proses pembelajaran, murid-murid akan bisa memahami dengan baik sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing.
Kemudian yang berikutnya, diferensiasi ini ternyata menjawab kegelisahan murid tentang bagaimana kebutuhan murid bisa terpenuhi. Karena sejauh ini hanya berpikir menyampaikan materi. Saya hanya berpikir menyampaikan materi, kemudian materi saya selesai, memberikan tugas atau memberikan latihan soal, kemudian asesmen formatif, sumatif, dan seterusnya. Ini tidak memperhatikan bagaimana setiap individu itu apakah kebutuhan murid ini terpenuhi atau tidak. Lalu proses seperti apa yang perlu saya siapkan di dalam kelas? Nah, ini sekarang menjadi tantangan bahwa ketika pembelajaran berdiferensiasi proses, saya harus menyiapkan proses seperti apa yang harus saya sampaikan di dalam kelas yang bisa menjawab kebutuhan murid. Seberapa banyak jumlah bantuan yang harus diberikan? Apakah semua murid ini kita berikan bantuan yang sama? Ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Bagaimana nanti prosesnya saya lakukan, akan saya urutkan nanti penjelasannya. Kemudian, apakah kegiatan berdiferensiasi ini harus dilakukan berkelompok atau bisa secara mandiri? Pada saat kapan berkelompok, pada saat kapan mandiri, kita harus tahu persis proses-proses itu kapan dilakukan. Kemudian langkah yang pertama, saya sudah paham bagaimana proses ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, sehingga langkah yang berikutnya yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid ini dilakukan dengan melakukan asesmen awal. Guru akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal, minat, dan gaya belajar murid. Nah, tujuannya yang utama mengetahui level kemampuan. Apakah kemampuannya ada di posisi yang rendah, sedang, atau justru kemampuannya ada di tingkat yang tinggi atau mahir. Kemudian bagaimana identifikasi bakat dan minatnya. Setelah kita analisis, maka kita bisa menentukan perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Maka asesmen awal ini menjadi penting Bapak dan Ibu. Maka setiap kita akan memulai pembelajaran di topik yang baru, maka harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu supaya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan tadi asesmen awal. Asesmen awal ini saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya Bapak dan Ibu. Asesmen awal ini bisa dilakukan di akhir pertemuan pembelajaran yang lalu atau sebelumnya, atau juga bisa dilakukan di awal pembelajaran. Tapi saran saja Bapak Ibu, sebaiknya dilakukan di akhir pertemuan yang sebelumnya. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Misalnya saya di pertemuan akhir itu di hari Kamis hari ini, kemudian saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan topik misalnya usaha dan energi karena IPA. Itu akan saya lakukan pertemuannya di hari Senin katakanlah. Maka hari Kamis ini saya di akhir pembelajaran saya memberikan asesmen awal tentang usaha dan energi. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Agar dapat dianalisis terlebih dahulu. Supaya apa? Betul-betul siap, kita betul-betul siap untuk merancang pembelajaran. Yang dikhawatirkan kalau itu dilakukan di awal pembelajaran, analisis kita nanti takutnya terburu-buru. Nah, harapannya dengan kondisi ini, saya sudah melakukan dengan dua cara. Dan menurut saya, yang paling baik adalah asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran pertemuan sebelumnya. Sehingga betul-betul kita siap, kita analisis, kemudian kita siap merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu karena di SMP Negeri 1 Karanggede ini memiliki web sekolah,
Maka asesmen awal, kegiatan apapun, link materi, soal, dan kegiatan-kegiatan pembelajaran, kemudian tugas ataupun kegiatan urutan proses pembelajaran, ini kami share lewat web pembelajaran. Nah, ini juga bisa penjenengan lakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi yang dapat membantu Bapak dan Ibu. Misalnya aplikasi Quizzes yang nanti hari Sabtu juga akan ada webinar khusus. Nah, Bapak Ibu yang tertarik karena ini luar biasa bagus, juga bisa mendukung pembelajaran diferensiasi, bisa bergabung lagi bersama komunitas belajar Esika bergerak di hari Sabtu. Nah, ini bisa melengkapi bagaimana membuat Quizzes asesmen awal. Kemudian hasil asesmen tadi dianalisis, kemudian ditentukan bagaimana kelompok murid, apakah ada di kelompok rendah, apakah ada di kelompok sedang, apakah ada di kelompok tinggi. Kenapa harus dikelompokkan Bapak dan Ibu? Menurut saya dan beberapa teori yang sudah saya baca, bahwa ketika kita mengelompokkan, itu kita akan dengan mudah untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Karena percayalah Bapak dan Ibu bahwa murid-murid kita itu sudah punya bukan seperti kertas kosong yang awal dulu ketika seperti yang saya ceritakan tadi di awal bahwa sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, murid itu seperti kertas kosong yang kita isi. Tetapi ternyata ketika saya melakukan itu kelompok yang masuk di kelompok tinggi itu juga ada Bapak dan Ibu. Mereka sudah paham betul, ternyata mereka membaca, kemudian menonton video di YouTube, sehingga mereka sudah paham tentang pembelajaran materi yang akan kita berikan. Sehingga jangan pernah pesimis bahwa ketika materi baru akan kita berikan, berarti anak-anak itu kosong, tidak mengerti apapun. Ternyata tidak demikian. Ada yang kelompoknya tinggi, ada yang sudah paham sebagian materi yang akan kita berikan. Sehingga inilah pentingnya asesmen awal. Kemudian setelah kita melakukan asesmen awal, yang berikutnya adalah kita menentukan strategi Bapak dan Ibu. Memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa berdasarkan hasil asesmen awal. Lalu kalau sudah kita pilih strateginya seperti apa, kemudian guru sudah menyiapkan prosesnya seperti apa, modul ajarnya sudah dibuat, kemudian lembar aktivitas siswa sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa berdasarkan hasil asesmen awal tadi. Lalu yang berikutnya, yang paling penting adalah juga bagaimana mengelompokkan tadi. Siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau minat dengan melakukan pembelajaran kooperatif atau pembelajaran dalam tim. Bisa juga Bapak dan Ibu memilih model-model pembelajaran dengan berbagai model yang menurut penjenengan itu bisa meningkatkan pembelajaran yang akan dilakukan. Strategi pembelajaran ini karena berawal dari proses tadi juga didukung Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu, kita semua diberi kebebasan untuk bagaimana merancang pembelajaran. Sehingga kita bisa merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen awal tadi di kelas. Kemudian, kelompok ini bisa diberi nama sesuai dengan karakter mapel Bapak Ibu masing-masing. Misalnya kalau saya IPA ya saya beri nama ilmuwan, entah itu Einstein, Newton, dan lain-lain. Mungkin kalau olahraga ya bisa diberi PJOK, bisa diberi nama-nama olahraga, misalnya apa? Cabang olahraga itu bisa, misalnya voli, badminton, dan lain-lain. Atau mungkin matematika bisa dengan aljabar, trigonometri, dan mapel-mapel yang lain sesuai karakter mapel penjenengan masing-masing. Kemudian, jangan lupa juga Bapak dan Ibu harus menyiapkan materi prasyarat untuk kelompok rendah. Mengapa demikian? Karena di kelompok rendah bisa jadi ketika kita menyampaikan materi yang akan kita berikan, kelompok ini belum paham
Karena apa? Belum punya prasyarat materinya, belum mereka pahami. Padahal itu mungkin sudah diberikan di pertemuan yang sebelumnya. Atau bahkan materi itu prasyaratnya ada di kelas sebelumnya. Sehingga ini perlu kita siapkan lagi. Kemudian juga menyiapkan materi atau soal pengayaan bagi kelompok yang tadi ada di kelompok tinggi atau mahir. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu lebih aman Bapak dan Ibu sesuai karena apa? Mereka sudah paham materi prasyarat, kemudian tinggal mengikuti proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau strategi ini sudah kita tentukan, kemudian kita sudah menyiapkan administrasinya dengan baik, maka tinggal melaksanakan. Kita tinggal cus saja untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, langkah yang pertama ketika kita masuk di pelaksanaan pembelajaran, tadi membentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen awal. Anak sudah ditentukan di kelompok-kelompok tadi. Kemudian, langkah yang kedua, guru bisa membagikan lembar aktivitas murid atau yang menyebutnya dulu ada LKS, LKPD itu sama nih Bapak dan Ibu, sekarang lebih disebut sebagai lembar aktivitas murid gitu. Nah, ini sudah kita siapkan. Jadi murid-murid kita, siswa kita itu sudah siap aktivitas apa yang akan dilakukan di dalam kelompok-kelompok. Kemudian ketika lembar sudah dibagikan, semua sudah menerima, guru akan memberikan penjelasan secara klasikal apa yang harus mereka lakukan. Kita urutkan apa yang harus dilakukan di dalam kelompok agar mereka menjadi paham urutan-urutannya. Terutama Bapak dan Ibu kelompok yang rendah ini harus mendapatkan bimbingan lebih banyak dari kita. Maka bisa juga pembelajaran ini paling baik dilakukan secara kolaborasi dengan rekan sejawat. Bisa saja supaya saling membantu. Nanti ketika pembelajaran berikutnya kita juga dilibatkan. Gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi. Nah, ini misalnya Bapak dan Ibu, saya memberikan contoh ketika lembar aktivitas siswa. Saya meminta anak-anak untuk mengamati animasi pada video. Nah, videonya ini sudah saya sematkan pada web pembelajaran. Saya juga memberikan lembar kerja. Kemudian anak bisa juga dari lembar kerja itu bisa di scan QR kodenya bisa untuk membuka videonya. Jadi berbagai macam cara mana yang menurut mereka paling gampang atau paling mereka sukai, apakah dengan QR kode atau langsung masuk web itu bisa. Lalu dari animasi video tadi mereka diminta untuk mencatat data-data tentang massa mobil, kecepatan yang pertama, kecepatan yang kedua, kemudian menuliskan pada tabel. Lalu Bapak dan Ibu, aktivitasnya sekilas sepertinya sederhana. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika kelompok ini kelompoknya rendah, kalau tadi saya matur bahwa materi prasyarat itu penting bagi kelompok yang rendah, itu harus kita berikan sebelum pembelajaran itu dimulai. Atau sehari atau berapa hari sebelumnya karena kita sudah menyiapkan, kelompok-kelompok yang masuk di kelompok rendah ini bisa kita beri link materi supaya mereka juga mempelajari. Meskipun ada ketakutan Bapak dan Ibu, apakah murid-murid kita itu mau membuka, mau ketika kita share itu mau membaca atau tidak? Percayalah bahwa niat baik kita itu harapannya selalu optimis lah bahwa pasti ada di antara mereka pasti akan membaca, pasti akan melihat apa yang kita share. Harapannya seperti itu. Jadi kalau ketika kita mau berubah dari kondisi A ke B, lalu kita punya ketakutan-ketakutan, nanti malah tidak jadi maju. Jadi pasti ada hambatan dan tantangannya itu pasti selalu ada. Kemudian, apakah mudah mereka melakukan? Sebenarnya mudah, gampang kalau kita yang membaca. Tetapi di kelompok yang rendah, pasti nanti banyak anak-anak yang
mulai memanggil, Bu, ini gimana Bu? Dan seterusnya. Pasti akan banyak yang meminta bantuan. Nah, kita akan bisa dengan leluasa memberikan bantuan pada kelompok yang rendah. Karena apa? Bagi kelompok yang sedang dengan urutan langkah seperti ini biasanya sudah bisa mengikuti. Apalagi yang kelompok tinggi, Bapak dan Ibu, karena mereka sudah tahu tentang materi ini. Mereka sudah tahu bicara tentang energi kinetik itu pasti ada kecepatan dan seterusnya itu mereka sudah paham. Sehingga percayalah Bapak dan Ibu ketika kita melakukan asesmen awal itu ya pasti akan ada yang di kelompok rendah, kelompok sedang, kelompok tinggi. Tidak mungkin akan masuk di kelompok rendah semua. Percayalah bahwa setiap materi, setiap topik yang akan kita berikan, itu pasti ada yang masuk di kelompok tinggi. Pasti ada yang masuk di kelompok rendah. Tidak mungkin ketika kita memberikan asesmen awal, itu semua masuknya kelompok rendah. Ini berdasarkan yang pernah saya lakukan dari sekian kali saya lakukan itu belum pernah menemukan satu kelas itu masuknya kelompok rendah semua begitu belum ada. Kemudian, nah ini aktivitas berikutnya sama, melihat animasi hanya tadi energi kinetik, ini energi potensial. Sama Bapak dan Ibu, maka kita perlu tadi membagi kelompok itu untuk memberikan bimbingan kita pada yang kelompok rendah ini akan jauh lebih banyak. Bahkan nanti kalau saya biasanya pembelajarannya di laboratorium IPA itu anak-anak yang kelompok tinggi ini dengan sukarela karena mereka sudah menyelesaikan lembar aktivitas mereka, mereka akan mencoba membantu teman yang lain. Jadi berbagi, berkolaborasi. Mereka akan membantu kita untuk membantu teman-teman mereka yang kesulitan. Kemudian, guru ini akan memberikan pendampingan khusus kepada murid yang kesulitan atau kelompok rendah, karena biasanya memang mereka akan secara terus kalau kita memberikan lembar aktivitas tadi urutannya, mereka akan lebih peduli untuk ketika tidak tahu itu bertanya. Tetapi kalau kita mengajar klasikal dengan metode di kelas ceramah itu kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Tetapi ketika kita meminta mereka melakukan aktivitas sesuai dengan lembar aktivitas yang sudah diberikan, apabila kesulitan itu selalu bertanya. Memang agak kita butuh energi lebih Bapak dan Ibu karena memang supaya kita bisa memenuhi kebutuhan murid. Harapannya, tujuannya, niat baik kita itu semua murid-murid kita bisa terlayani dengan baik. Kemudian, guru juga memberikan kesempatan belajar mandiri bagi murid yang lebih paham atau yang ada di kelompok tinggi tadi. Kalau di kelompok rendah itu biasanya membutuhkan bantuan kita lebih banyak. Kemudian kalau yang di kelompok tinggi itu lebih cepat menyelesaikan lembar aktivitas. Biasanya, Bu ini sudah selesai, kami harus ngapain begitu. Maka kita sudah menyiapkan karena dari awal sudah kita siapkan ada materi pengayaan, ada soal-soal pengayaan. Ini kita bisa berikan pada mereka, kemudian bisa lewat link dan seterusnya. Kemudian mereka bisa belajar secara mandiri. Ini untuk kelompok yang tinggi. Kemudian kalau di kelompok yang rendah tadi sudah selesai, kita memberikan bantuan dan harus tetap melihat waktu, nggih, Bapak dan Ibu, melihat waktu dan kita terus mendampingi anak-anak yang kelompok rendah. Nah, kelompok sedang juga pasti akan bertanya, tapi tidak sebanyak kelompok yang rendah. Ini berdasarkan pengalaman saya, Bapak dan Ibu, di SMP Negeri 1 Karanggede. Jadi yang kelompok rendah itu ketika tidak paham selalu, Bu ini bagaimana Bu? Selalu bertanya terus. Tapi kelompok yang rendah, yang sedang itu juga ya, tapi tidak seintensif yang kelompok rendah. Karena apa? Mereka memang tadi membutuhkan materi prasyarat, harus diberikan dulu supaya memahami, kemudian berprosesnya mesti lebih lambat dibandingkan yang lain. Kemudian ketika semua sudah selesai, lalu apa? Kelompok ini bisa melakukan presentasi hasil
diskusi. Nah, nanti bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan, bisa diurutkan, bisa dengan cara Bapak dan Ibu bagaimana proses presentasi di dalam kelas. Bisa juga ketika memberikan lembar aktivitas, juga memberikan apa namanya, bisa dengan lembar yang besar, kemudian hasilnya nanti bisa ditempelkan di papan begitu. Nanti teman-teman dari kelompok lain juga bisa melihat. Kemudian setelah itu selesai dilakukan, guru dan murid bisa membuat kesimpulan dari kegiatan belajar yang dilakukan hari ini. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, selesai melakukan proses pembelajaran, tidak lupa kita selalu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Harapannya apa Bapak dan Ibu? Kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan itu pasti masih banyak kekurangan, pasti masih banyak yang harus kita benahi. Dengan refleksi yang kita berikan pada anak-anak atau pada murid, ini bisa juga memberikan saran bagi kita, mungkin kritikan juga bagi kita. Untuk selanjutnya di pembelajaran berikutnya jauh lebih baik daripada pembelajaran yang kita lakukan hari ini misalnya. Itu bisa memberikan gambaran peningkatan. Jadi setiap kita melakukan proses pembelajaran itu dari hari ke hari semakin baik, semakin baik. Jadi semakin meningkat. Kemudian sebelum saya lanjutkan Bapak dan Ibu, ini saya punya ice breaking. Kalau mau Bu Ani itu senangnya berjoget dan bernyanyi, tapi kalau virtual seperti ini, berjoget sama bernyanyi itu agak susah, agak repot. Jadi kalau bertemu secara luring mungkin lebih mudah. Nah, ini ice breakingnya sederhana. Karena saya yakin penjenengan semua adalah guru hebat, smart teacher, maka ketika saya mengatakan nanti smart teacher gitu, saya pikir pegang ini nggih, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Coba nggih Bapak dan Ibu bisa dibuka audionya, videonya, kemudian biar saya bisa melihat antusiasme penjenengan. Saya pikir. Belum, Pak. Oh, Sabar belum. dulu. Oke. Siap nggih? Ye, Smart teacher. saya pikir, pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Ini nek ngomong dhewe-dhewe Karena ya, saya yakin bahwa penjenengan semua adalah guru hebat dalam pikiran saya, dalam perasaan saya yakin bahwa penjenengan semua akan bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dan di sekolah penjenengan masing-masing. Kemudian ada beberapa hal. Tadi saya sudah bercerita bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas ketika melakukan proses diferensiasi. Ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwa materi prasyarat yang tadi saya sampaikan atau mungkin materi pengayaan, soal pengayaan, ini bisa penjenengan share, bisa dicari dari artikel internet, bisa video YouTube atau yang lain, bisa juga dari buku teks yang disiapkan perpustakaan atau anak-anak juga punya buku PR itu juga bisa digunakan atau juga modul yang penjenengan buat sendiri. Biasanya ketika membuat modul ajar itu juga disiapkan materi yang akan disiapkan untuk pembelajaran. Ini juga bisa. Kalau di sekolah saya seperti tadi saya sudah sampaikan, ini kami share lewat link di web pembelajaran. Bapak dan Ibu bisa share itu lewat aplikasi yang sesuai dengan penjenengan. Kemudian, bagaimana ini tambahan ya, bagaimana pengelolaan kelas yang berdiferensiasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ruang belajar ini harus fleksibel. Mbak ada, Bu. Ada, sini. Kesana buatan mencang-mencang.
di mana kelas dapat diatur sedemikian rupa untuk memfasilitasi pembelajaran yang bervariasi. Jadi Bapak dan Ibu, ruang belajar ini fleksibel, bisa jenengan atur sesuai dengan strategi penjenengan yang akan jenengan lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana interaksi kolaboratif, yaitu murid terlibat aktif dalam kegiatan belajar kelompok dan bisa saling membantu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana belajar di dalam kelompok, di dalam tim, bisa juga yang ada di tingkat tinggi tadi, kemampuan yang pemahamannya di tingkat tinggi atau mahir bisa membantu juga, membantu kita dengan teman-teman yang di kelompok rendah atau juga sedang. Kemudian kaitannya dengan akses sumber belajar. Ini siswa bisa mengakses berbagai sumber belajar tadi yang mendukung proses. Bisa penjenengan share lewat pembelajaran, yaitu lewat kalau di tempat kami web pembelajaran, kalau di tempat penjenengan mungkin ada WA group atau mungkin lewat aplikasi apapun yang menurut penjenengan itu bisa membantu. Kemudian, nah, manfaat pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana secara apa namanya? Secara utuh seperti apa. Nah, ini juga sudah saya rasakan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Nah, ini murid lebih termotivasi saat mereka belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga akan lebih mudah ketika dikelompokkan tadi dengan apa namanya? Sama di kelompok yang sama itu ketika tidak tahu ini saya tidak tahu berarti harus bertanya kepada guru prosesnya seperti apa motivasi mereka itu tertantang untuk mau belajar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Nah, murid ini dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam saat mereka belajar. Ini pemahaman yang lebih dalam saat mereka belajar dengan kecepatan dan kemampuan yang mereka miliki. Artinya apa Bapak dan Ibu? Ketika yang kelompok rendah, sedang, tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang kita sampaikan. Bagi yang ada di kelompok tinggi atau mahir, mereka tidak hanya belajar hanya di tujuan itu saja, tapi mereka sudah belajar tentang materi pengayaan, soal-soal tadi secara belajar secara mandiri. Nah, ini juga bisa membantu mereka. Jadi sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Karena apa Bapak dan Ibu? Bagi anak-anak yang ada di tingkat tinggi, kalau kita memperlakukannya sama, mereka akan bosan. Karena apa? Mereka akan belajar lebih cepat dari teman-temannya. Maka harus kita beri ruang, harus kita beri space khusus, dan kita memang agak sedikit membutuhkan waktu yang panjang untuk menyiapkan itu. Tetapi saya yakin kalau kita dengan niat tulus, bahwa ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan karena ini bagian dari pekerjaan kita. Kita juga membantu anak supaya apa? Proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar kita sampaikan, tapi betul-betul sampai pada anak, betul-betul dipahami oleh anak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama. Pembelajaran berdiferensiasi mendorong murid untuk bekerja sama dan belajar di dalam tim atau kelompok. Harapannya ketika ada di dalam kelompok atau tim ini murid sudah terbiasa untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keberhasilan. Nah, namanya kan mirip sama pinggir cerita. Jadi kayak kesinggung. Murid lebih siap untuk belajar dan berkembang saat kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Nah, ini juga bisa penjenengan amati Bapak dan Ibu ketika penjenengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Ketika murid ini belajar sesuai dengan yang mereka sukai atau belajar sesuai dengan yang mereka butuhkan, maka mereka akan antusias. Maka ini akan bisa meningkatkan keberhasilan murid. Lalu Bapak dan Ibu, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu tidak ada tantangan, tidak ada hambatan? Saya yakin pasti banyak tantangan, banyak hambatan yang penjenengan alami. Begitu juga saya. Saya juga mengalami beberapa tantangan dan hambatan, tetapi bagaimana
kita sebagai guru bisa pintar-pintarnya untuk eh, mencari solusi dari tantangan atau hambatan yang kita hadapi. Yang pertama adalah beban kerja guru. Saya yakin Bapak dan Ibu di sekolah itu dimanapun sekolah penjenengan, beban kerja penjenengan luar biasa banyak. Kalau dulu mengajar hanya mungkin 18 JP, mungkin sampai 24 itu maksimal. Sekarang lebih dari 30 JP. Dan masih dibebani dengan mungkin P5 dan sebagainya. Atau mungkin ada yang kaitannya dengan kegiatan ekskul, ya, ekstrakurikuler, atau kegiatan macam-macam. Nah, beban kerja guru yang banyak ini, bagaimana harus kita siasati? Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini menuntut guru untuk merancang dan mengelola pembelajaran lebih kompleks. Maka kita juga harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Kalau penjenengan selalu berpikir bahwa akan memberikan yang terbaik, kaitannya dengan pembelajaran untuk murid supaya apa yang kita sampaikan itu sungguh-sungguh bisa sampai pada murid dan tujuan pembelajaran kita tercapai. Pasti di sela-sela waktu kosong penjenengan pelan-pelan itu bisa dirancang, bisa dibuat. Sekarang luar biasa banyak juga referensi Bapak dan Ibu kaitannya dengan pembelajaran di PMM itu luar biasa banyak materi atau mungkin contoh modul ajar, apakah itu bagaimana membuat lembar aktivitas siswa, itu sangat membantu. Atau mungkin melihat video-video pembelajaran berdiferensiasi di YouTube atau mungkin aplikasi atau platform pembelajaran yang lain yang bisa membantu kita. Sehingga semua tidak hasil pemikiran nol dari kita sendiri, tetapi kita bisa menyatukan berbagai referensi tadi untuk mendukung kita karena beban kerja kita yang banyak, tetapi tetap kita masih bisa melaksanakan pembelajaran ini, merancang pembelajaran ini dengan baik. Kemudian tantangan yang kedua apa Bapak dan Ibu? Yang kedua adalah pemahaman guru. Tidak semua guru memahami konsep dan praktik pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Sehingga apa yang kita butuhkan? Berbagi praktek baik seperti ini Bapak dan Ibu. Mungkin apa yang saya alami, apa yang saya sampaikan tadi berbeda dengan strategi dan cara Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti disampaikan lewat kegiatan webinar seperti ini, berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian kita juga bisa belajar dari tadi, seperti yang saya sampaikan, banyak platform belajar yang bisa kita pakai untuk kita menambah ilmu kita. Sehingga ketika kita mau terus belajar, karena ada pepatah yang mengatakan belajar itu sepanjang hayat. Mudah-mudahan ini juga sekarang harus berlaku untuk kita. Karena apa? Dengan tuntutan zaman, tuntutan keadaan, tuntutan proses pembelajaran yang harus kita lakukan. Sehingga harapannya kita berproses terus, belajar terus, sehingga pemahaman kita semakin hari semakin baik. Kalau ini menjadi kebiasaan baik Bapak dan Ibu, kita lakukan terus-menerus. Saya yakin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini bukan sesuatu yang sulit. Maka perlu kita biasakan. Kemudian tantangan yang ketiga adalah sumber daya yang terbatas. Mungkin sekolah memiliki keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sarpra. Tetapi Bapak dan Ibu dengan kemajuan teknologi, dengan mungkin lingkungan sekitar kita, bagaimana kita bisa mengatasi keterbatasan itu dengan yang ada di sekitar kita, bisa kita jadikan sebagai media. Atau dengan tayangan di YouTube atau mungkin pembelajaran di PMM itu juga banyak memberikan sumber belajar untuk kita. Ini juga bisa kita pakai. Kemudian kalau berkaitan dengan penggunaan
penggunaan gadget itu mungkin kalau di beberapa sekolah, kalau di sekolah kami itu memang eh, peserta didik itu bisa membawa HP ke sekolah. Kemudian sekolah di setiap kelas itu sudah disediakan boxel sehingga ketika pembelajaran tidak eh, menggunakan HP, HP bisa disimpan di boxel. Nanti akan dibuka ketika Bapak dan Ibu guru memerlukan. Atau kalau tidak diperlukan berarti ketika pulang baru bisa dibuka kembali dan dipakai lagi. Kemudian yang terakhir tantangannya adalah resistensi siswa. Beberapa murid mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Sama dengan kita Bapak dan Ibu, ketika pembelajaran berdiferensiasi itu awal-awal muncul, kita selalu apa lagi ini? Pembelajaran seperti apa lagi yang harus kita lakukan? Wah, harus belajar lagi. Sama yang dialami oleh para siswa juga begitu Bapak dan Ibu. Sehingga memang membutuhkan waktu. Kalau kita melakukan ini sering atau sering terus menjadi sebuah kebiasaan, maka nanti murid kita akan bisa beradaptasi dengan cepat. Memang tidak mudah Bapak dan Ibu, tantangan, hambatan ini selalu kita hadapi setiap kita melakukan pembelajaran. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari hambatan-hambatan yang terjadi supaya kita bisa menyelesaikan, mencari solusi. Supaya apa? Pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu, kita sampai di penghujung uh, PPT saya kaitannya dengan berbagi praktek baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya murid-murid kita ini memiliki keunikannya masing-masing Bapak dan Ibu. Sehingga harapannya mari kita dukung keunikan mereka ini supaya apa? Supaya nampak kreativitasnya. Dan salah satunya adalah yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses di dalam kelas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk penjenengan semua kaitannya dengan berbagi praktek baik yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana bisa mewujudkan itu di dalam kelas, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan harapannya ke depan bahwa pembelajaran ini selalu menyenangkan untuk siswa dan kedatangan kita itu selalu dinanti-nantikan oleh para murid kita atau para siswa kita. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian panjenengan semua. Pasti karena saya banyak berbicara, banyak kesalahan, tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu peserta webinar di komunitas belajar SIK Bergerak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun penutup. Yuk. Mohon bisa dibuka audio dan videonya, nanti bisa dijawab seperti tadi, cakep gitu nggih. Sapi diasah buat bertani. Cakep. Bawa ke ladang naik pedati. Cakep. Selesai sudah presentasi saya ini. Cakep. Semoga bisa memberi arti. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Ketika nanti ada pertanyaan bisa kita sambung lagi. Terima kasih. Sekian. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Ani. Baik, Bapak Ibu, sudah kita simak bersama pemaparan materi dari Bu Ani Sulistiyowati. Terima kasih sekali Bu Ani sudah menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai
pembelajaran berdiferensiasi, baik berupa diferensiasi konten, proses, maupun produk. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa link presensi akan kami share nanti setelah sesi tanya jawab. Untuk itu, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Kita akan membuka 2 termin, Bapak Ibu. Setiap termin terdiri dari maksimal 2 penanya. Monggo bagi yang ingin bertanya dapat raise hand terlebih dahulu ataupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Monggo Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau mungkin ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah pernah dilakukan, monggo bisa sharing dalam forum ini. Bapak Ibu, dalam kolom chat ada pertanyaan dari Bu Budi Mahmudah. Selamat siang Bu Budi. Bu Budi bertanya bagaimana cara mengelompokkan siswa tanpa harus melabeli. Monggo Bu Ani bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bu Budi. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Budi Mahmudah. Supaya kalau yang saya lakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, itu memang seolah-olah melebeli. Tetapi ketika kita tidak menyampaikan pada anak bahwa kelompok ini adalah kelompok rendah, kelompok ini kelompok sedang, atau kelompok ini kelompok tinggi, pasti anak tidak tahu bahwa itu adalah label gitu. Itu eh, satu. Ketika kita membuat asesmen dengan cara saya tadi, seolah-olah seperti melabeli. Tetapi bisa juga penjenengan lakukan itu dengan gaya belajar misalnya. Bisa juga penjenengan lakukan. Saya pernah melakukan, jadi asesmen awalnya itu bagaimana gaya belajar anak-anak kita yang kinestetik kita beri apa namanya aktivitas seperti apa, kemudian yang auditori seperti apa, itu bisa juga penjenengan lakukan model seperti itu. Tetapi biasanya kalau dengan model itu akan ini harus membuat lembar aktivitasnya 3. Jadi yang auditori, kemudian visual dan kinestetik itu kan dengan 3 cara aktivitas yang berbeda. Itu juga bisa penjenengan lakukan tidak melulu dengan cara seperti tadi melebeli. Tetapi menurut saya secara pribadi dengan cara itu justru kita bisa memberikan bimbingan pada anak secara lebih banyak. Yang mereka butuhkan banyak, kita beri banyak. Yang memang sudah tidak membutuhkan banyak bimbingan, ya kita beri sesuai porsinya. Harapannya bisa memberikan apa namanya pemahaman kepada mereka bahwa tujuan pembelajaran itu harapannya bisa tercapai. Tetapi tadi tidak berpikir dulu bahwa itu melebeli ini anak yang apa namanya bisa, ini tidak bisa, itu apa namanya. Sebenarnya bukan label bisa atau tidak bisa. Karena apa Bapak dan Ibu? Kalau asesmen awal itu kan hanya karena anak tahu dulu atau tidak,
atau karena memang seringnya belajar menjadi lebih tahu sehingga harapannya dengan cara kita seperti itu, apa yang mereka butuhkan itu kita bisa bisa memberikan apa namanya pemahaman lebih. Dan ketika saya melakukan Bapak dan Ibu, mereka tidak tahu mereka ada di kelompok yang mana itu mereka tidak tahu. Apakah mereka itu kelompoknya di kelompok yang rendah? Apakah mereka ada di kelompok yang tinggi? Itu mereka tidak tahu. Hanya ketika saya menyampaikan kelompok ini, gitu, saya share. Jadi kelompok berapa yang buka ini, kelompok apa namanya? Biasanya kalau yang prasyarat itu saya share-nya lewat lewat bisa kita japri atau bisa kita buatkan WA group itu juga bisa. Jadi eh, sudut pandang kita berpikir saja kadang-kadang apa namanya melebeli begitu. Tetapi monggo yang menurut penjenengan paling mudah dilakukan yang mana, paling baik dilakukan yang mana, dan hasilnya bisa maksimal gitu. Kalau dari yang saya lakukan, beberapa kali melakukan ya terus akan berusaha melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, itu langkah yang saya lakukan seperti ini hasilnya jauh lebih baik. Karena kalau yang tadi, kalau gaya belajar itu kita memang harus menyiapkan lebih banyak lembar aktivitas. Atau mungkin Bu Budi Mahmuda bisa sharing pembelajaran diferensiasi yang pernah Bu Budi lakukan, mungkin dengan cara yang seolah-olah tidak melebeli. Pernah melakukan? Bisa disampaikan, berbagi dengan kita semua supaya saling melengkapi dan berkolaborasi. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ani atas jawaban untuk pertanyaan dari Bu Budi mengenai cara pengelompokan siswa tanpa harus melabeli. Ya, selanjutnya sudah ada penanya lagi Bu Ani. Ada Bu Ika Rahmawati. Selamat siang Bu Ika. Bu Ika menulis di kolom chat, jika pengelompokan berdasarkan gaya belajar, bagaimana cara penilaian diagnostiknya Bu Ani? Ya, monggo bisa dijawab Bu Ani. Terima kasih. Kalau berdasarkan tadi gaya belajar, maka yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan lembar kerja aktivitas siswa ini dengan 3 model, karena biasanya yang eh, kinestetik atau mungkin yang atau kinestetik itu pasti akan berbeda dengan yang audio, kemudian yang visual itu berbeda, sehingga harus menyiapkan lebih lebih banyak. Tetapi bagaimana membuat asesmen diagnostik itu tidak juga selalu harus apa namanya tentang gaya belajar. Bisa dengan asesmen itu apa yang mereka pahami tentang materi yang mau kita berikan. Itu bisa dengan cara yang sama, bisa juga dengan kita memberikan tadi sudah dengan tes lewat gaya belajar yang sudah penjenengan lakukan. Nanti tinggal di apa kita buat lembar aktivitas siswa itu sesuai dengan eh, gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga harapannya dengan gaya belajar itu bisa apa namanya bisa sesuai dengan apa yang mereka pahami. Kalau yang kinestetik misalnya belajar itu harus dengan kalau di IPA itu maunya praktek, kemudian tidak bisa diam, harus jalan, harus kalau disuruh duduk diam tidak bisa misalnya. Itu kita beri apa ruang, beri space kalau mereka misalnya juga mau praktek di lingkungan sekitar begitu. Itu juga bisa. Tetapi kaitannya dengan asesmen diagnostiknya ini bisa eh, sama saja bisa dilakukan misalnya bagaimana pemahaman mereka sudah sejauh apa gitu. Biasanya kalau saya asesmen awal mendiagnosa itu bisa dengan materi yang kita mau sampaikan itu sejauh mana mereka paham. Bisa juga dengan minat mereka. Itu
Monggo itu bisa macam-macam Bapak dan Ibu. Jadi asesmen diagnostik itu bisa mendiagnostik gaya belajar, bisa pemahaman mereka, bisa minatnya, itu bisa penjenengan cari mana yang paling cocok untuk penjenengan lakukan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani dan terima kasih kepada ibu-ibu penanya. Tadi ada Bu Budi dan Bu Ika. Bapak Ibu, maka untuk termin 1 kami tutup karena sudah ada 2 penanya. Kita lanjutkan ke termin 2. Untuk termin 2, Bu Ani dan Bapak Ibu semua, ada pertanyaan Bu dari Pak Suyudi. Pengelompokan itu mungkin lebih untuk kepentingan guru dalam layanan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Dengan begitu, peserta didik tidak merasa rendah diri atau tinggi hati. Nah, Pak Yudi menanyakan bagaimana pendapat Ibu narasumber, Bu Ani, terhadap pandangan beliau. Monggo, Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Suyudi. Luar biasa, betul ini mungkin Pak Suyudi ini bisa menjadi juga salah satu narasumber ini Bu Tia, Pak Karno selaku kepala sekolah luar biasa. Memang eh, tujuannya adalah mempermudah kita Bapak dan Ibu untuk mendampingi anak, mendampingi para siswa supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang justru betul-betul mereka butuhkan. Harapannya seperti itu. Sehingga kalau kita itu melayani anak sesuai dengan kebutuhan mereka, harapannya tujuan pembelajaran ini sungguh-sungguh bisa tercapai. Terima kasih luar biasa, Pak Suyudi. Oke, terima kasih Bu Ani dan Pak Suyudi yang telah memberikan pertanyaan. Bapak Ibu masih ada 1 lagi kesempatan untuk bertanya. Monggo, adakah yang mau memberikan pertanyaan atau mau share? Kami tunggu di kolom chat maupun raise hand Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk itu, Bapak Ibu, di akhir sesi tanya jawab ini saya akan share link untuk presensi. Nanti bisa diklik, bisa diisi, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena saya akan mengambil dokumentasi dari kegiatan webinar pada hari ini. Baik, total ada 76 peserta Bapak Ibu. Untuk di layar pertama, mohon Bu Asih, Pak Fendi untuk mengaktifkan kamera. Oke, baik. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Lanjut ke layar berikutnya. Bapak Ibu yang masih off cam, kami mohon bersedia untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Ada Pak Agus Niam, Pak Warji Minarso, Bu Ani, Bu Sri Puji, Bu Singgang, Bu Meidini, Bu Endang, Bu Devi. 1, 2, 3. Ini.
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan teknis sebentar. Kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Untuk layar ketiga, mohon mengaktifkan kamera. Oke, ada Bu Sumiati, ada Pak Muhammad Anwar, Pak Joko, Pak Ibnu, Bu Sri Lestari, Bu Heni, Bu Tri Sudarmi, dan yang lainnya. Baik, saya ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, layar terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, atas semangatnya untuk terus belajar, dan atas kerjasamanya untuk menyukseskan acara ini. Oke, saya selaku moderator undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya belum ya? Ya Allah. Penyampaiannya belum. Itu Oke, Gus Pak Mendi. Ya, mohon maaf nih Bapak Ibu, link presensi sudah kami share, bisa diklik di kolom chat. Terima kasih.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila.